Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ini keluarga gimana? Keluarga alhamdulillah sehat semua. Anak istri juga. Alhamdulillah. Iya. Begini Pak Ferry, yang pertama sebelumnya ini mohon maaf mengganggu waktu Pak Ferry. Oh tidak apa-apa. Terus yang kedua juga terima kasih atas kesediaannya untuk coaching mengenai pembelajaran. Tujuan dari obrolan kita kali ini ya untuk mengetahui kesiapan Pak Ferry dalam nanti proses pembelajaran yang akan Pak Ferry laksanakan nanti. Ini ngomong materi yang akan dipelajari nanti apa Pak Ferry? Terima kasih untuk materi yang akan dipelajari nanti, yaitu tentang barisan dan deret bilangan ya. Terutama dalam menemukan pola barisan atau bilangan. Apa tujuan pembelajaran yang Pak Ferry sampaikan nanti? Tujuan dari pembelajarannya yaitu nanti kan peserta didik akan diajak untuk melakukan diskusi, memecahkan masalah ya. Kemudian ada tanya jawab juga. Mereka sebenarnya dengan tepat harus bisa menemukan suatu pola bilangan gitu ya, dan menemukan juga cukup keberapa dari suatu pola bilangan tersebut. Jadi tentang pola barangkali ya. Pola bilangan dulu sebelum ke barisan bilangan aritmatika dan geometri dasarnya dulu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Ferry nantinya dalam pembelajaran nanti? Kompetensi yang dikembangkan ya, mereka itu supaya terbiasa dengan memecahkan masalah yang berbasis SWOT gitu ya. Jadi dikembangkan dalam kognitifnya itu ya, mereka bisa memecahkan masalah atau bisa menyelesaikan masalah yang berbasis SWOT. Kemudian mereka juga harus dibekali satu keterampilan, harus bisa mengkomunikasikan juga ya perjalanan masalahnya pada lingkup teman-temannya dulu, supaya mereka itu punya mental ya, melatih mental mereka untuk berbicara ya di depan khalayak gitu. Intinya itu ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Ya, nanti kira-kira apa ukurannya dari keberhasilan yang mungkin nanti didapat oleh siswa? Baik, untuk ukuran keberhasilannya mereka itu nanti bisa untuk bersaing juga, seperti misalnya dilombakan dalam ikutan KSN dan semacamnya gitu ya. Jadi ukuran harus punya dulu target ke sana gitu ya. Ukurannya adalah yang mulai dari sekarang mereka itu ditata untuk diberikan soal-soal yang berbasis SWOT, tapi tidak langsung begitu serta-merta langsung ke SWOT ya. Mereka itu mesti diawali dari soal yang lost dulu ya, yang mudah dulu bertahap ke yang sulit gitu ya. Dari yang rutin ke non rutin gitu. Ini Pak Ferry, metode yang Pak Ferry nanti akan pergunakan di dalam pembelajaran. Untuk metode pembelajarannya, karena pembelajaran yang akan digunakan adalah PBL atau problem based learning, artinya pembelajaran yang berbasis masalah gitu. Makanya nanti mereka akan diorientasikan atau diperkenalkan dengan masalah yang ada kaitannya dengan pola bilangan itu gitu ya. Kemudian mereka akan dibagi kelompok ya, di kelompok-kelompok kecil gitu ya, untuk diberikan bisa aja nanti setiap kelompok masalahnya beda, bisa sama juga gitu ya, tergantung pola kita ketika pembelajaran di kelas itu seperti apa ya. Kooperatif learning gitu ya, learning, tapi dalam kemudi PBL itu Pak. Ini mengapa menggunakan itu karena keunggulan dari metode yang Pak Ferry pergunakan dalam pembelajaran itu. Jadi
Yang pembelajaran kan mereka itu harus terbiasa dengan sebuah problem, sebuah masalah, kan ya. Karena dalam kehidupan nyata itu kan kita tidak terlepas dari satu permasalahan. Makanya melalui wadah pembelajaran di kelas ini dengan basisnya dalam berbasis masalah, ya itu diharapkan mereka itu bisa memecahkan masalah yang skalanya itu skala luas gitu. Iya. Jadi dilatih mulai sekarang ya. Tapi dalam studi matematika dulu ya. Karena kalau di luar sana kan lebih kompleks lagi. Iya, gitu. Butuh strategi lagi. Makanya perlu di pressure mereka itu dengan berbagai strategi. Dengan berbasis masalah-masalah seperti ini. Dan dikerjakan secara kooperatif bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini Pak Ferry, apa saja yang harus Pak Ferry persiapkan proses pembelajaran nanti? Ya, baik. Yang harus dipersiapkan tentunya adalah perencanaan dulu ya. Perencanaan itu diawali dengan adanya rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kemudian ada bahan ajar, ada LKPD-nya atau LKS ya. Apalagi LKPD itu sebagai ruhnya pembelajaran ya, LKPD. Iya. Kemudian media juga butuh ya. Media itu yang harus ditampilkan dan siswa itu harus melihat yang akan disampaikan itu melalui media. Kemudian tidak lupa juga dengan instrumen penilaian itu penting juga dalam perencanaan ya, untuk mengukur ketercapaian daripada tujuan pembelajaran maupun indikator yang kita belajarkan saat itu. Yang tadi diantara hal-hal yang dipersiapkan tadi yang sudah ada atau yang belum ada itu kira-kira? Yang sudah ada memang ini perangkat ada RPP-nya, ini RPP ya. Ini sudah mencakup tujuan kegiatan, kemudian ada penilaiannya juga. Termasuk saya lampirkan juga evaluasinya di sini ya. Itu termasuk bahan ajar juga, bahan ajar kemudian kalau media mungkin itu saya print out ya. Kalau media itu masih tersimpan di laptop gitu ya. Itu yang akan ditampilkan di depan peserta didik kita. Di kelas akses listriknya kemana Mbak? Nah, untuk akses listrik itu hanya sebagian kelas yang sudah ada itu ya. Dan kemudian saya itu mengajar di 11 IPS 4, 5, dan 6. Kalau 11 IPS 4 dan 5 itu akan artinya akses listrik ada, hanya di 11 IPS 6 itu belum ada gitu. Makanya saya suka membuat ketika sebelum pembelajaran itu membuat dua planning dulu ya, plan A, plan B, plan A. Kalau misalnya ada listrik berarti pakai informasi juga ya masalah gitu kan. Plan B yang susah akses listrik mungkin ada cara lain. Seperti kelas 11 IPS 6 ya, yang belum ada itu ya. Mungkin saya akan menekan plan yang lain gitu ya, seperti misalnya media akan disajikan dalam kertas karton, ditempel di papan tulis. Gitu. Iya bagus Pak dan itu. Ini di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, tahap-tahap pembelajaran apa yang sudah dipersiapkan oleh dari tahapannya memang ada pendahuluan dulu, kemudian ada kegiatan inti dan penutup. Di pendahuluan memang itu disampaikan pertama ada salam pembukaan dulu ya, jangan lupa ada berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai ya. Setelah itu saya juga tidak lupa memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik juga di kelas gitu ya. Selanjutnya mungkin saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan diajarkan waktu itu ya, itu di kegiatan pendahuluan. Jangan lupa juga saya sekali menyampaikan yang penyemangat juga ya, penyemangat ya. Itu kalau di awal, nanti juga ada ice breaking di tengah-tengah atau di akhir gitu ya. Masuk ke kegiatan inti, saya karena pastinya PBL berarti sintaknya itu mau tidak mau harus tidak boleh ada yang terlewat. Pertama mereka diorientasikan dulu atau diperkenalkan dulu pada masalah yang akan diselesaikan. Dan tadi kembali ke pendahuluan dan terlewat saya belum menyebutkan adanya persepsi yang tujuan pembelajaran, artinya mengaitkan dulu dengan pengalaman nyata yang mereka alami dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan dibahas tadi itu gitu ya. Kita kembali lagi tadi ke inti ya, setelah diorientasikan dengan masalah yang dipecahkan,
mungkin ada sedikit tanya jawab ya, kira-kira ini konteksnya gimana atau apalah gitu. Baru ya kita membuat kelompok yang kecil, ini mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kecil. Setelah dibentuk, itu bisa aja cara membentuknya dengan menghitung, ya, kalau misalnya menyesuaikan aja dengan jumlah peserta didik yang hadir saat itu. Nah, sebab kamu berhitung 1 sampai 5, berulang lagi 1 sampai 5, yang satu dan yang satu kumpul gitu ya. Iya. Banyak gitu ya, atau misalnya dikasih apalah gitu ya, ada beberapa bentuk. Kalau dapatnya segitiga, tidak ada yang dapat bentuk lingkaran, bentuk persegi gitu ya. Coba yang segitiga pukul yang segitiga lagi gitu ya, persegi yang persegi lagi. Jadi gitu, senang Pak Beri ya. Iya, gitu metode pengorganisasiannya. Kemudian setelah membentuk kelompok, yang dikasih nama yang memang kelompok 1, 2, 3, atau misalnya nama tokoh yang misalnya Leibniz ya, kelompok Newton atau siapalah itu namanya, dia lebih menarik gitu. Iya. Nah baru mereka setiap kelompok diberikan LKPD yang tadi kan ruhnya pembelajaran itu ya, nyawanya pembelajaran tadi LKPD. Setelah semuanya terbagi ya. Dan di LKPD kan itu tertuang juga masalah yang sudah dikenalkan tadi di awal gitu, sebelum berkelompok itu. Itu juga disajikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajarannya gitu ya. Tahapan penyelesaiannya itu. Jadi ada yang racun itu yang harus dilengkapi. Jadi seperti latihan terbimbing begitu Pak. Iya. Kan soal coach, kalau tidak dikasih itu pasti mereka bingung Pak. Harus ada seperti orang yang buta atau orang yang kegelapan, kita menuntun orang buta tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi membimbingnya dengan memberikan langkah-langkah tapi yang tidak lengkap itu, tapi titik-titik yang melengkapi di tiap langkahnya itu sampai ke penyimpulannya. Dan biasanya saya mengasih waktu setidaknya 50 menit lah untuk memecahkan masalah itu. Dan saya sendiri berkeliling untuk memantau progres daripada pemecahan masalahnya tersebut. Juga saya kasih karton, jadi tidak hanya dikerjakan di LKPD, tapi kalau sudah selesai itu disalin ke kertas karton yang nantinya siap ditampilkan, karena nggak ada akses listrik itu kan. Iya betul. Setelah dibimbing, mereka kemudian menyajikan hasil penyelidikannya itu, hasil pemecahan itu mereka sajikan. Jadi tiap kelompok maju, ya, atau bisa aja nanti saya undi, misalnya kelompok 1 dapat ini gulungan kertas, coba buka sekarang gitu ya. Yang dapat 1 berarti yang siap tampil pertama gitu ya. Yang dapat angka 2 siap tampil kedua, terus dan seterusnya itu sesuai dengan jumlah permasalahan itu. Kemudian setelah semuanya tampil, dikasih evaluasi ya, mengevaluasi terhadap proses pemecahan masalahnya itu ya. Misalnya ini kelompok ini sudah bagus gitu ya, dari awal sampai akhir itu sudah runtut gitu ya langkah-langkahnya. Kemudian kalau ini ada yang keliru, misalnya dikasih tanda aja ya, ini memang tidak salah, cuman keliru ya. Jadi supaya mereka tidak takut itu begini, pokoknya tidak ada jawaban yang salah. Jawaban yang salah adalah jawaban yang pertanyaan tersebut tidak dijawab, itu adalah jawaban yang salah. Kalau misalkan itu dijawab dan jawabannya itu tidak nyambung atau bisa tidak lengkap, kurang tepat itu namanya jawaban yang keliru, bukan jawaban yang salah. Karena bagaimanapun juga kalau dijawab pasti jawaban salah tersebut dijawab benar gitu. Iya. Tapi nggak tahu keliru atau tidaknya. Di tahap penutup gimana dari Pak? Untuk tahap penutup ya, tentunya tadi tidak terlalu pasti dari reinforcement juga ya, penguatan. Misalnya kalau yang sudah tampil tepuk tangan, lalu ditutup nanti dengan penyimpulan dulu Pak. Menyimpulkan yang saya jawab dari hasil pemecahan masalah tadi, masalah yang nomor 1. Gimana hasil jawabannya yang tadi gitu kan ya, semuanya tanya jawab aja gitu. Tanya jawab, masih ingat gak misalnya tadi hasil pemecahan masalahnya gimana gitu. Semacam refleksi berarti tadi ya. Oh, kalau bagi saya refleksi itu beda kayaknya Pak. Ini masih dalam lingkup materi ya. Kalau refleksi itu setelah penyimpulan itu pulang 5 juga ditanya gitu ya. Refleksinya gini, anak-anak gimana dengan kesan pembelajaran hari ini gitu ya. Mereka kan biasanya jawabnya serupa gitu ya, bukannya menarik Pak, kurang menarik Pak, kurang seru atau gimana gitu.
Terus bagaimana Bapak dalam menjelaskannya? Apakah terlalu tepat atau kurang jelas atau gimana gitu? Pertanyaan itu aja. Terus apa yang kalian dapat setelah mempelajari ini gitu? Kemudian bagian mana yang dirasa masih sulit atau bagian mana yang dirasa sudah dipahami gitu? Seperti itu. Kemudian oh iya. Begini Pak Ferry, kira-kira kesulitan yang apa yang kira-kira yang dialami siswa di dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan itu? Ya, kesulitan memang ada dua bagi saya Pak, ada kesulitan teknis maupun non teknis gitu. Untuk kesulitan teknis mungkin tadi ketersediaan listrik di kelas, sehingga akses listrik sehingga saya tidak bisa menampilkan media kepada siswa gitu ya. Sehingga siswa juga mungkin agak kesulitan juga ya, tidak bisa melihat media yang bisa ditampilkan gitu. Kemudian untuk yang non teknisnya mungkin dari siswa sendiri tadi ya di LKPD ya. Kalau misalnya saya hanya ngasih masalah aja tapi di alternatif solusi atau penyelesaian indikasi langkah terbimbing itu ya mungkin mereka sulit gitu ya. Beberapa menit juga mungkin masih bingung gitu ya. Ini gimana itu langkah awalnya harus gimana dulu gitu ya. Makanya dibutuhkan itu gitu ya. Langkah-langkah barangkali ya. Langkah-langkah terbimbingnya gitu. Penyelesaian itu ya. Penyelesaian terbimbingnya itu ya. Tadi untuk listriknya tadi gimana untuk penyelesaiannya Pak Ferry itu? Ya, kan di kelas IPS S6 itu tidak ada apa ya? akses listrik instalasinya ya mungkin ya tadi yang menggunakan apa namanya plan yang kedua itu media karton itu mulai tujuan kemudian problem-problem itu disajikan dalam kertas karton gitu. Terus gini Pak Ferry, ini penilaian yang akan dikembangkan oleh Pak Ferry nanti apa saja? Untuk penilaian ya memang harus otentik gitu. Untuk penilaian itu ada 3 mungkin yang dikembangkan tentang penilaian kognitif dulu ya, pengetahuan itu saya sajikan ketika di bagian penutup pembelajaran ya, ada tes individu ya. Artinya untuk mengukur ketercapaian daripada tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal tadi gitu. Bisa tim itu menggunakan media spekwisis ya atau misalnya Kahoot gitu ya. Tapi yang sebenarnya saya kemarin itu pakai Quizzes ya, seringnya pakai Quizzes gitu. Untuk itu medianya. Kemudian untuk keterampilan betul, untuk keterampilan itu saya nilainya itu dari unjuk kerja Pak, unjuk kerja ketika diskusi kelompok apakah aktif semua gitu ya. Kemudian ketika presentasi gitu ya, bagaimana presentasinya, cara menyajikannya, terus bahasa yang digunakannya itu apakah lancar, apakah jelas suaranya, intonasi dan semacamnya itu yang dinilai karena komunikasi matematik juga perlu saya nilai di situ komunikasinya ya. Karena kan tadi ya kan memecahkan masalah juga bisa menyampaikan alternatif solusi dari masalah tersebut dan masih dalam skala kelas gitu di kelas. Nah, kalau di studio masyarakat kan bisa luas kan itu ya. Menyampaikan ini ada masalah ini alternatif solusinya begini ini ya. Bukan hanya di matematika yang lebih kompleks lagi kalau di dunia masyarakat gitu. Terus yang sikapnya barangkali Pak dari ini. Untuk sikapnya mungkin begini Pak, saya mengenal observasi sikap ya. Yang ditinjau adalah keaktifannya ketika pembelajaran, kemudian tanggung jawabnya juga ketika diskusi gitu ya. Dan juga kedisiplinan juga ya. Disiplin ketika misalnya tidak datang terlambat ya. Kemudian disiplin dalam pengumpulan tugas, pada tugas juga yang di luar itu gitu. Dan itu seperti itu. Terus barangkali tanggung jawab yang dikembangkan Pak Ferry dalam pembelajaran ini kira-kira gimana Pak Ferry? Misalkan pembelajaran yang kita pada barangkali betul. Jadi memang ya dalam kita tidak harus memaksakan gitu ya, kalau misalnya mereka itu kemampuan matematikanya segitu ya, dipaksakan gitu ya.
punya langit-langit matematika. Iya betul. Punya itu ya masing-masing. Kalau misalnya dipaksakan semuanya takutnya minder mereka gitu ya, minder dan menimbulkan apa ya, pasti tidak suka aja dengan pelajaran matematika itu. Tapi lebih diyakinkan ya, diyakinkannya dengan maksudnya menanamkan keyakinan dan reinforcement tadi. Jadi setiap mereka sok aja katanya, gak usah takut salah, kata ada yang salah, gak apa-apa keliru juga, biar nanti kita bareng-bareng diperbaiki ya. Karena saya juga begini ya, tujuan saya masuk ke sini bukan untuk mengajar, tapi ingin belajar sama kalian gitu. Ingin bareng-bareng belajar. Kalau saya misalnya masuk ke sini untuk mengajar, ya berarti saya orang diktator dong, menggurui anak gitu ya. Anda juga punya hak untuk menggurui saya gitu, sebagai orang tanya. Jadi Pak Ferry dalam pertemuan ini lagi ucapkan ini banyak terima kasih gitu. Sama-sama. Jadi kita gimana bisa ketemu lagi nanti setelah proses berarti kalau kita bisa ngobrol lagi Pak Ferry. Oh iya. Pembelajaran mungkin besok Pak. Iya nanti setelah kita bukan kebetulan ya. Yang gak ada itu kita yang disiasati seperti apa. Saya ikut ke ini lagi ya ke Pak itu sambil aja tenang aja sambil saya lihat gitu kondisi ruangannya gitu. Iya. Barangkali nanti sekolah bisa mengusahakan untuk memperbaikinya gitu. Sekarang kita hadapi apa adanya. Adanya saja disiasati ya. Ya, kita aja Pak Ferry ya. Oh iya, terima kasih banyak ini. Ya, Waalaikumsalam. Tujuan pembelajarannya apa? Silakan orang datang. Ya, silakan. Kan ada dua ya, kita bagi-bagi aja. Tujuan satu silakan. Nanti. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati bilangan yang berurutan dan tanya jawab. Peserta didik dengan tepat dapat memahami tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Ya, itu tujuan satu ya. Jadi akan memahami apa? Yang satu itu Pola bilangan, pola bilangan, barisan, dan deret. Jadi nanti ada tanya jawabnya, ada diskusinya gitu. Tujuan kedua, silakan naik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dengan tepat dapat menentukan suku PN suatu barisan berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. Iya, menentukan suku ke sekian, suku ke N dari pola bilangan. Jadi mungkin karakteristik atau ciri-ciri dari pola bilangan tersebut. Gitu. Selanjutnya ada apa? Apresiasi. Coba laki-laki seorang silakan. Mungkin yang suaranya ini lalu silakan bapak suaranya paling dulu. Iya, ya. Yang apa sih? Apa tadi? Orang pemilik kebun jeruk selalu merawat tanaman jeruknya dengan disiplin. Dia selalu menyirami, memupuk dan membantu serangga yang mengganggunya. Saat berubah, dia tidak mematikan sekaligus dalam satu pohon. Pada saat awal, jeruk yang matang sedikit, dia selalu mencatat sambil memetik buah tiap batang pohon jeruk. Pada hari ini, ia memetik 150 buah, pada hari berikutnya selalu bertambah 50 buah. Hal itu berlangsung hingga hari ke-10. Berapa banyak jeruk yang sudah dipetik hari tersebut. Nah itu tentang persepsinya ya. Jadi mengaitkan kasus atau kejadian aktual dengan apa yang kita pelajari saat ini, yaitu warisan dan bilangan. Kira-kira kalian bisa menjawab sudah itu pertanyaan kecil? Bisa. Kira-kira berapa jawabannya? Pasti yang jelas kalian memerlukan apa? Penghitungan kalkulasi atau langkah-langkah menghitungnya seperti apa. Coba lanjutkan scroll lagi ke slide berikutnya. Itu ada apa? Uji prasyarat. Uji prasyarat ya. Malah silakan dibaca. Apa itu soalnya? Misal diketahui barisan sebagai berikut: 1, Jangan ada komanya ya. 1, ya 1 1, kosong, negatif 0. 0 ya. 0, negatif 1,
berapakah barisan Suku suku ke-10 sama suku 100 dari barisan tersebut? Silakan kalian coba ya. Waktunya 5 menit aja. Gimana? Coba kreativitas sendiri menemukan suku ke-10 dari barisan samping 1, 0, negatif 1, 1, 0, negatif 1, 1, 0, negatif 1. Jadi 3 bilangan itu berulang-ulang. Suku ke-10-nya berapa? Silakan coba di buku catatan. Sudah? Jadi bedanya berapa? Oh, mundur satu raka. Biasanya berapa? Iya. Jadi berapa? Coba yang lain. Satu menit, waktunya 3 menit lagi. Sudah hampir habis. Ini apa kata-katanya? Saya keluarkan. Tiga bilangan itu tarik ke turunkan 10 sama turunkan ke 100. Harus orang yang sudah beres. Oke, waktunya sudah cukup ya. Apa? Yang sudah tadi airnya. Suku 10-nya berapa? Negatif 1. Suku 100? Negatif 1 juga gitu ya. Cara bentuknya gimana? Boleh? Silakan jelaskan. Di atas masih banyak. Nah, jadi kan Ya, tolong perhatikan. nah, ini kan tadi kan untuk menentukan berapa dikali berapa gitu ya. Jadi intinya 1 sama dengan A sama dengan 1, B sama dengan 0. Terus hasilnya 1 dikurangi 0 itu sama dengan hasilnya negatif 1 ya. Terus kita tulis rumusnya. Nah, kan yang dicarinya yang pertama itu suku ke-10. Nah, jadi U10 sama dengan tadi A-nya kan itu 1 ya. Ditambah. Nah, kan yang mencarinya itu suku ke N. Jadi suku 10. Jadi tinggal tulis aja 10. Nah, B-nya itu dari sini yang 0. Jadi sama dengan 10 sama
Nah, 10 dikurangi 1 berapa? 9. Maaf, jadi ini tuh kan misalnya 10. Nah, jadi dikurangi 1. Jadi hasilnya harus dikurangi 1. Misalkan kamu 100 gitu ya. Jadi harus 99 gitu. Jadi dikurangi 1. Nah, terus 10 sama dengan 1 tambah 9 kurangi 1 jadi 8. U-nya tetap B-nya tetap 0. Terus 10 sama dengan 1. Nah, 8 kali 0 itu kan hasilnya pasti perkalian mah 0 ya kan? Jadi 0. Nah, jadi sama dengan negatif 1. Yang kedua, kita mencari suku 100. Tulis aja. Nah, N-nya itu kan 100 yang misalnya. Jadi sama dengan 1 tambah, nah N-nya itu kan 100. Nah, jadi kita kurangi 1, jadi 99. Dikurangi 1 karena ininya 91. Terus B-nya kan tadi 0. 100 sama dengan 1 tambah 99 dikurangi 1 98. 98. Oh iya. Aku sayang. Nah, 98 dikali 0 itu hasilnya 0 sama. Jadi hasilnya negatif 1 sama. Udah, saya tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Ai tadi ya. Tapi kita sama-sama koreksi gitu ya. Barangkali ada kelirunya. Tidak salah kan jawabannya sudah betul, tapi mungkin ada keliru. Bedanya itu 0 atau berapa? Kalau beda kan selisih dari dua baris apa dua suku yang berurutan kan gitu ya. Kan nih kalau tulis lagi ke 1 terus 0 negatif 1 1 0 negatif 1 1 0 negatif 1. Nah, 3 bilangan ini terus berurutan ya. Berurutan terus. Berarti dari sini ada ini. Dari suku 1 ke 2 sama dari suku 2 ke 3 ini ada selisih kan? Selisihnya berapa? 1. Jadi ini 0 kurangi 1 di sini kan? 0 dikurangi 1 suku yang sesudahnya dikurangi suku yang sebelumnya kan begitu ya. Jadi jawabannya ini. Jadi bedanya itu negatif. Nah, sudah salah hanya keliru. Tidak apa-apa. Kita perbaiki bareng-bareng. Terus 10 kurangi 1 terus tiba-tiba jadi 9 kurangi 1. Jadi baiknya 9 aja begini. Ininya negatif. Coba ini 9 kali negatif 1. Negatif 9. ya. 1 ditambah negatif 9 ya? 8. Negatif 8. Hasilnya masih jadi negatif 8 10 itu. Sedangkan di sini ada 3 bilangan 1 0 kurangin 1 itu kan berkurangnya berturut-turut. Jadi gimana? Harus pakai cara yang lebih kreatif ya. Atau ini aja gak apa-apa ini. Ini kan suku 1, suku 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 berapa? Saya kan suku 10. Berarti kalau sudah min 1 berarti apa? 1. Berarti 1 gitu kan? Berarti udah suku sebelah 1. Nanti kan berubah lagi, 0 lagi, min 1 lagi, 1 lagi, 0 lagi, min 1 lagi kan? Yang tepat adalah 1. Ya, 1. Tidak apa-apa, bagus. Ini udah berani maju. Apa tidak pertimbangkan hasilnya mau beneran salah ya, jadi jangan patah semangat. Jadi yang Bapak nilai adalah keberanian guru menunjukkan jawabannya. Ya. Bapak tidak pertimbangkan benar atau salahnya. Ya. Kenapa tidak menuntut jawaban yang salah? Ya.
Tapi yang dituntut adalah Anda berani untuk menunjukkan hasil Anda sendiri. Itu hasilnya masih keliru. Tidak salah tapi keliru. Kalau salah, ketika dikasih soal dan dijawab itu salah. Kalau ketika dikasih soal tidak dijawab, jawabannya keliru, tidak salah. Yang penting dijawab, itu jawabannya benar. Kalau sukses 100. Jadi sebenarnya gini ya, cara kreatifnya ini kan 3 bilangan ini berulang, betul ya? 3 bilangan ini berulang kan? Ya, berulang. Berulang-ulang. Tadi saja, misalnya cukup 10, 3 kali saja sisa pembagian 10 oleh berapa yang bilang ini? Berapa bilangan? 3. Cari sisa pembagian 10 oleh 3. Kalau 10 dibagi 3, sisa pembagiannya berapa? Berapa? Kalau 1 berarti sama dengan cukup ke 1, yaitu 1. Jelas kan benar 1 kan? Coba sekarang cukup 100-nya cara kreatif kayak tadi. Cukup 10 karena 10 dibagi 3 karena yang berulang 3 ya. Sisanya 1 berarti sama dengan cukup 1. Kalau sisanya 2 berarti sama dengan cukup berapa? Cukup 2 itu 0. Coba 100 kalau dibagi 3 berapa sisanya? 10 karena ininya yang berulang hanya 3 berarti harus dibagi lagi 3. Sisanya 100 adalah sama dengan 1 yaitu 1 ya, gitu. Coba kalau suku 1001 berapa? Siapa yang bisa? 1. 1001 1001 berapa? Kenapa 0? Karena apa? Karena apa bisa 0? Hah? Karena ya tadi ya 1001 dibagi bilangan yang berulang ada 3 bilangan. 1001 dibagi 3 berapa sisanya? Berapa? 1001 kalau dibagi 3 berapa sisanya? Berapa? 100 bagi lagi 3 10 bagi 3 berapa sisanya? Berarti sama dengan 1 dong. Kan bulan ke 1000 saja atau gini ke 101 ya banyak kering. Cari aja sisa pembagian 101 oleh 3 sama rata 101 dibagikan oleh 3 berarti ini kan 3 9 ini 11 masih bisa dibagi 3 9 berapa? Ini sama dengan cukup ke berapa? Cukup ke 101. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami ya. Di sini ada 4 buah masalah yang harus kalian pecahkan. Ya. 4 buah masalah yang harus kalian pecahkan. Nanti pemikirannya kalau ada butuh, Pak Bapak bimbing. Ya. Memang itu 1 sampai 4 berulang. Ya, kalau ulangi ya. 1 2 3 tidak ada temannya ya, tidak apa-apa. Oke, yang 1 kumpul yang saya 1, 2 sama yang 2, 3 sama yang 3, 4 sama yang 4. 2, 3, 4 dan 4. Oke. 1 di sini, 2 di sana, 1 di sini 2, 3 di sini, 4 di sana, gak apa-apa. Aduh,
Nah, makan dimulai saja. Jadi bikin aja kalau untuk yang ini, ya bikin aja kelompok 1 ketika 1 anggotanya hanya K2 berarti 4 sama K3 berarti 8 berarti K5 berarti kan yang diminta apa? Bilangannya tetap di tengah pada kelompok 15 cuma salah dia banyaknya yang diperlukan pada yang disajikan susunan 1 sampai dengan susunan 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 berarti ada seberapa? Banyak hal ada karena 1, 3, 6, 5, 1 sampai 5 sama awal kelompok 3 permasalahan sama dengan kelompok 4 cuman kalau sudah ada susunan ke-10 kalau ini susunannya ke-100 jadi ini harus dicari rumus disebut ke 100 disebut ke R tapi ya berapa? 5 kiri ke kadir ratusan lima kali kalau di 40 Nanti hitungnya suku ke-1 itu pada Januari 2012 ada berapa? 40.000. Berarti Februari 2012 ada berapa? Naik sedikit kan? Terus Maret 2012 naik lagi kan? April 2012 itu sampai dengan terakhir Juni 2013 ya, pada Juni 2013 ada berapa kali yang diproduksi gitu. Kalau belum bantuan silakan saya kan berapa. Naik atau bagaimana? Nah, ini dari 3 itu naik ke bagaimana? Naik kalau naik berapa? Dari 3 naik berapa? Dari ada naik berapa? 2 3 ke 6 naiknya 3 dari 10 naiknya kan kamu lah naiknya pasti dari sini naiknya berapa? 7 itu berapa yang sudah 8? Ada di sana sama kita naik berapanya? Berapa?
kata kita. Baik. Nanti coba ya. Kenapa? Aduh, ini dari mana? Kan dia masuk. Dua orang. Aduh. Berapa 10 kembali sih? Berapa 10 merah caranya lagi gampang ya gampang. Sok tadi. Ente ada mulai. Kamu Pak. Sak mulai. Assalamualaikum. 2 kali 10 20. 3 kali 10 30. 4 kali 10 40. 5 kali 10 50. Gak 6 kali 10 60. 7 kali 10 70. 8 kali 10 80. 8 kali 10 80. 10 kali 10 100. Ya, sak mangga. Mangga. Langsung aja. Mulai Januari 2012 hari berapa? Lalunya 1 Februari 2012 berarti Maret 40.000 berapa? April 2012 iya Mei 20 jawabannya? Nanti akan di ini diperhatikan ya di depan. Lalu satu ya. Kelompok 3 coba mana tingkat keberatan tapi kita ada dua ini satu, dua, tiga, enam. Saya kasih itu 100. Ini naik. Ini berapa? Dari 6, 3. Dari 6, 10, 4. Dari 10, 15, ini 6. Tingkatnya naiknya ya sampai 100 baru ada berapa? Kan ini 1, 1, 1, 1,
Tambah berapa terus satu tambah berapa berapa jadi 10. Jadi patokannya ini satu dua tiga dua ini tambah 5 ini apa 9 terus kalau 15 satu tambah 11 kan ini atau ada tempat satu banyak dan sekolah banyaknya satu dua tiga berarti satu ditambah perhatikan dua ini tiga itu ada 6 berarti satu ditambah 4 10 ditambah kelima 15 satu tambah 6 kalau satu tambah banyaknya berapa? Caranya polanya pasti satu ditambah bukan. Ini kan belum ketemu ini ya. Tapi mau berapa di sini? Awal dari sini 2 ya. 2 itu ya di tambah 4 tambah 12 ada kontak
Semuanya udah belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah, beres pengajian. Apa ini? Pasti. Silakan kelompok 1 tampilkan jawabannya di depan. Ya, silakan aja. Ya, satu-satu Pak, efektif waktunya. Ya, Pak, silakan aja. Oleh Pak. Ya, boleh. Ya, efektif waktunya. Kita bergerakkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bilangan hasil. Udah ya, tutup aja.
Nah, ini hasilnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami di sini kami ingin menjelaskan sedikit hasil diskusi kelompok 2. Langsung saja ke penjelasannya. Untuk soalnya tentukan berapa banyak balok yang dibutuhkan pada susunan ke-10. Nah, untuk penyelesaiannya digabung saja 1,3 X6 10 15 buat 1. Nah, untuk menentukan suku ke-10-nya intinya selisih dari 1 ke 3 itu berapa? Caranya nah, jadi selisih atau nambahnya itu dari 1 ke 3 itu 2. Terus 3 ke 6 3. Terus 6 ke 10 4. 10 ke 15 15 ke 21 ke 28 28 ke 36 8. Jadi pada susunan kalau yang yaitu 56. Jadi berapa banyak balok yang dibutuhkan pada susunan ke-10 yaitu 56. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu ya kelompok ini, kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Pada tuliskan baik. Ya cukup, tutup aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 4 akan
Alhamdulillah tiap kelompok sudah menunjukkan hasil diskusinya. Kita cek dulu. Nah ini sebenarnya seperti saja lah untuk kelompok 15. Terus ada ini 212 sampai berapa terakhirnya? 240 gitu aja. Karena ini sebenarnya berpola ya. Dimulainya ujung dari 14 itu kan 210 ya. Karena itu naiknya 2 berarti 212 mulainya. Terus kalau 240 dari mana? Gitu. Ini setelah kelompok 15 kelompok berapa? Kalikan aja. Ini kalikan. Hasilnya? Nah, setengahnya tinggal jumlahkan ini dengan ini. Berapa jumlahnya? Hah? 452 dibagi 2. Tengah-tengahnya 226. Nah, itu aja simpel kan ya. Jadi di sini dituntut kerja ya. Bukan kalau ini kerja keras nih. Karena harus dituliskan harus 12 terus. Ya, itu kerja keras cuma. Apa kerja cerdas gratisnya. Nah, ini tadi ya. Kelompok 3 bagus dan menemukan rumusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya mencari suku yang ke-10 ya tinggal pakai aja ini ya. A-nya suku satunya adalah 1 ditambah 10 bagi 2 dikali 10. Berapa tadi? Ini 11 bagi 2 dikali 10. 10 bagi 2 kita dapat 5 kali 11. 55 ya. Jadi cukup 100 dari balik atau banyaknya balok yang susunan 100 sebanyak 5.050. Kemudian ini kenapa 17? Karena urutan Juni 2013 itu adalah urutan 17. Totalnya adalah 44.250 gitu ya. Jadi mami. Kalau itu kita simpulkan aja dulu ya. Kalian sudah bisa membuat apa tadi? Pola bilangan ya. Jadi dituntut harus menggunakan kerja cerdas ketimbang kerja keras gitu ya. Lama waktunya kerja keras itu, kalau kerja cerdas cepat. Ya, oke. Silakan duduknya saya lagi. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja Pak. Gimana keluarganya? Istri, anak, semuanya sehat selalu sama. Alhamdulillah. Ini Pak Ferry, sebelumnya saya mohon maaf yang waktunya itu. Oh tidak apa-apa Pak, karena lagi waktu senggang itu harus ada. Pada pertemuan ini saya ingin ngobrol mengenai pasca pembelajaran dari proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak. Bagaimana kesannya proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan tadi? Untuk kesannya ya alhamdulillah, meskipun tadi di perencanaan memang itu harus menggunakan media juga yang ditampilkan. Kemudian yang terjadi malah kondisi partisipasi instalasi listrik tidak berdiskusi, sehingga saya ternyata menggunakan planning yang kedua aja itu ya, menggunakan media karton itu. Tapi tetap antusias siswa tadi ya? Dia tetap antusias meskipun ya gitu ya. Dilaksanakannya ini, tapi menggunakan planning yang lain juga mereka tetap bersemangatnya itu luar biasa gitu. Iya. Saya tadi juga sangat termotivasi dengan pembelajaran yang dilakukan tadi. Dan ini bagaimana tentang pelaksanaan proses belajar mengajar? Apakah kira-kira sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Pak Ferry buat atau bagaimana? Ya, itu ada sebagian yang sudah sesuai, ya, ada sebagian yang sudah sesuai memang, karena memang sih untuk perencanaan itu ada dua planning, ada dua perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan yang menggunakan IT atau TPEC-nya itu, TPEC-nya, namun karena situasi malah lain gitu, sehingga saya menggunakan planning yang satunya
kesannya itu ya ada sebagian yang apa namanya yang sudah direncanakannya itu malah ketika situasional di kelas itu ada gagasan baru gitu yang di luar perencanaan itu gitu. Tapi tetap tidak mengurangi rasa semangat anak ini saya itu untuk tetap belajar. Di pendahuluan, di kegiatan inti maupun tentunya menurut Pak Ferry sendiri bagaimana? Pembukaan, kegiatan intinya. Tadi ya di pembukaan memang sudah sejalan dengan perencanaan ya, dimulai dengan ketika masuk kemudian salam ya, jangan lupa juga membaca doa dulu ya supaya kegiatan belajar kali itu atau jam itu bisa lancar. Jangan lupa juga di perencanaan juga memeriksa kehadiran dan tadi sudah ditanyakan juga siapa yang kita masuk hari ini dan alasannya itu apa. Kemudian setelah menanyakan juga tidak lupa menanyakan kabar juga ya pada anak-anak. Tanya ada yang itu ya, ada yang terlambat. Oh iya, ada yang terlambat tadi itu sempat ada yang terlambat, tapi kalau saya tuh kebiasaan Pak, kalau ada yang terlambat itu tidak langsung duduk, tapi disuruh ngapalin perkalian dulu ya. Kalau kelas 11, kan kelas 11 itu disuruh ngapalin perkalian 11 sampai 19. Dan nyatanya itu ada satu orang siswa itu masih terpatah-patah gitu ya, belum lancar gitu perkaliannya, dan yang satunya lagi itu sudah lancar gitu. Kira-kira kalau diperkirakan barangkali itu kan ada yang memuaskan, ada yang belum memuaskan. Yang memuaskan menurut Pak Ferry itu berapa persen? Kalau saya kirakan itu sudah 80% memuaskan gitu Pak. Ya sisanya 20% itu masih harus diperbaiki yang saya rasakan itu. Yang 80% itu apanya kira-kira? Yang 80% itu ya tentu saja membuat para siswa nyaman, gurunya juga nyaman ketika pembelajaran. Jangan sampai ada salah satu tidak nyaman, kalau tidak nyaman guru atau guru tidak nyaman. Jangan sampai seperti itu. Sampai kurang lebih 80%. Yang 20% berarti yang barangkali yang kurang memuaskan ya. Nah itu yang ada yang kurang memuaskan juga ya. Untuk yang 20% itu yang kurang memuaskan atau belum berhasil katakanlah. Kira-kira bagaimana untuk ini Pak mengatasinya? Ya mungkin yang 20% itu kedepannya itu harus lebih hati-hati gitu. Apalagi kan kalau pembelajaran di kegiatan inti misalnya itu sintak itu harus total ya. Kalau misalnya ada 5 sintak ya itu 5-5 nya harus dilaksanakan gitu ya. Dan juga waktu juga harus menyesuaikan. Kadang-kala itu yang salah satu yang kurang memuaskan adalah waktu. Ada dengan waktu juga gitu ya. Ada satu sintak yang saya segera ke sintak yang ini belum beres gitu ya. Mungkin karena telat mengajarnya gitu dari didik untuk memahami itu. Malahan ketika di tengah-tengah ada yang bertanya, ya saya layani aja gitu ya. Sebenarnya kalau dilewat itu mereka sulit untuk mengikuti ke depannya. Jadi Pak Ferry, apa saran-saran untuk diri sendiri, untuk Pak Ferry sendiri ya untuk memperbaiki pelajaran selanjutnya? Saran saya sendiri mungkin saya harus lebih efisien lagi dalam proses pembelajaran dari mulai pendahuluan, inti dan penutup. Juga pengelolaan kelas juga itu juga harus diperhatikan, dan mungkin harus mulai dipola dalam pembelajaran itu ya, supaya visual, auditorial dan kinestetik peserta didik itu semuanya bisa dimunculkan gitu ya. Jadi bukan hanya mereka duduk manis mendengarkan penjelasan, ada latihan dikerjakan, tapi kita langsung aja latihan, tapi ada pola gitu ya. Jadi mereka tuh ada pergerakan ya, tidak hanya duduk manis di kelas itu. Jadi kemampuan kinestetik barangkali ya. Iya gitu Pak. Bergerak-gerak ke sana kemari. Betul Pak. Jadi terima kasih waktunya kesempatan kali ini, dan sebagai kesimpulan barangkali dari perencanaan, proses
pembelajaran sampai kegiatan penutupan itu sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan saya ucapkan ini Pak, selamat gitu. Tidak bisa melayani siswa dengan baik. Nanti mudah-mudahan ada barangkali sedikit yang kurang memuaskan nanti untuk bahan perbaikan yang selanjutnya. Coba dipertimbangkan lagi gitu ya. Sudah aja Pak Beri ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.